بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل القرآن إماما للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Baitus Salam yang dimuliakan oleh Allah. Yang kami hormati Bapak Imam Masjid Baitus Salam serta jamaah yang hadir pada malam hari ini. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Bersalawat kepada Rasulullah dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali duduk bersama-sama dalam rangka mengkaji ilmu-ilmu Allah yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian. Orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan orang-orang yang memiliki ilmu dengan beberapa derajat kemuliaan di sisi Allah. Jadi orang yang berilmu tapi tak beriman, maka tak diangkat derajatnya oleh Allah. Atau sebaliknya, beriman tapi tidak berilmu, maka yang Allah jamin akan tinggi derajatnya di sisi Allah adalah beriman dan berilmu. Salat yang baru saja kita lakukan, itu adalah bukti keimanan kita kepada Allah. Dan setelah itu kita duduk bersama-sama untuk menyempurnakan keimanan kita dengan keilmuan. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kemuliaan kita semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebab yang mulia di sisi manusia, mulia di hadapan manusia, belum tentu dia mulia di hadapan Allah. Tapi bagi yang mulia di hadapan Allah, sudah dipastikan mulia di hadapan manusia. Baik jamaah sekalian, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran dari pertemuan sebelumnya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita mengkaji surah yang paling pendek. Manis nggak Ustaz? Manis? Pada pertemuan sebelumnya kita mengkaji surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Surah yang paling pendek tapi penjelasannya begitu panjang. Malam hari ini kita akan mengkaji surah pas di atas surah Al-Kautsar, yaitu surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Surah Al-Ma'un ini jamaah sekalian dikenal dengan surah At-Takdzib. At-Takdzib itu artinya pendusta. Karena full di dalam surah ini Allah menceritakan secara terperinci siapa itu pendusta-pendusta agama. Orang yang mengaku beragama tapi dusta.
orang yang mengaku beriman tapi dusta, orang yang mengaku menyembah kepada Allah tapi dusta. Makanya disebut di lain surah Al-Ma'un, kan kita menyebut surah Al-Ma'un. Ada juga yang menamai At-Takdzib, yang artinya pendusta. Surat Al-Ma'un ini tidak turun secara tiba-tiba, melainkan ada asbabun nuzul, peristiwa yang melatar belakangi. Turunnya surah Al-Ma'un ini dilatar belakangi oleh sahabat Nabi, oleh orang-orang pada waktu itu, dipelopori oleh seorang tokoh bernama Abu Sufyan. Dia seorang tokoh Quraisy. Dia punya satu kebiasaan. Setiap seminggu sekali, dia sembelih satu ekor onta. Yang setelah disembelih satu ekor onta itu, dagingnya dibagi kepada seluruh masyarakat. Dikatakan dermawan, dermawan. Dikatakan berbagi, berbagi. Dikatakan bersedekah, bersedekah. Tapi dia tergolong pendusta agama. Padahal seminggu sekali sembelih onta. Seminggu sekali membagikan daging ontanya kepada masyarakat. Kenapa dia tergolong sebagai pendusta agama? Karena pernah suatu ketika saat masyarakat sedang antri untuk menerima bagian daging unta yang disembelih oleh Abu Sufyan, di tengah-tengah antrian itu ada seorang yatim yang juga ikut antri. Setelah giliran si anak yatim ini untuk memperoleh daging, ternyata Abu Sufyan tidak memberi. Bahkan mendorong anak yatim itu hingga jatuh. Dan mengatakan kepada anak yatim itu, jangan lagi balik, jangan lagi datang kemari. Padahal kan seharusnya yang lebih layak mendapatkan daging unta itu adalah ya anak yatim ini. Tapi justru anak yatim ini yang ditolak, didorong sampai jatuh dan diusir, jangan sampai kembali lagi. Usut punya usut. Ternyata selama ini Abu Sufyan itu berbagi, menghadiahkan daging-daging ontanya itu hanya kepada yang dia sukai. Oh, ini orang saya suka nih, saya kasih. Oh, ini orang nih satu grup nih sama saya kasih. Oh, ini orang nih satu partai sama saya. Saya kasih. Orang ini satu kampung sama saya, dikasih. Loh, kenapa yang ini nggak dikasih? Oh, beda kampung. Kenapa ini nggak dikasih? Oh, saya tak suka. Kenapa ini nggak dikasih? Oh, saya tak sependapat. Maka dalam kejadian itu, persis setelah peristiwa itu turun surah Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Sekarang kita kaji satu persatu. Dari ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu wahai Muhammad, siapa itu pendusta agama? Awal ayat ini dimulai dengan kalimat pertanyaan. Tahukah kamu? Apakah kamu tahu siapa itu pendusta agama? Tapi berbagai macam bentuk pertanyaan yang digunakan di dalam Al-Quran. Ada pertanyaan yang menuntut jawaban. Seperti misalnya kita berdialog, apa kabar Pak? Itu pertanyaan yang butuh jawaban. Alhamdulillah, baik. Ada pertanyaan, tapi tak butuh jawaban. Justru dia bertanya bukan untuk mendapat jawaban. Dia bertanya untuk memberitahu jawabannya apa. Misal, jamaah, semalam saya sholat istikharah. Minta petunjuk kepada Allah. Setelah sholat istikharah itu, saya kemudian tidur, istirahat. Kejadian luar biasa datang pada mimpi saya setelah sholat istikharah. Jamaah tahu tak mimpi itu apa? Mimpi apa yang saya lihat setelah saya melakukan sholat istikharah itu?
Itu kalimat pertanyaan kan? Tahu nggak saya semalam mimpi apa setelah sholat istikharah itu? Nah, saya bertanya ini bukan untuk jamaah jawab. Tahu nggak semalam saya mimpi apa? Tahu, enggak. Tahu nggak semalam saya mimpi apa? Enggak tahu. Bukan untuk dijawab. Justru saya bertanya ini untuk memberitahu. Bapak tahu tak semalam saya mimpi apa? Apa itu Ustaz? Nah, jadi begini. Tadi malam itu saya mimpi, wah panjang. Nah sama. Kalimat pertanyaan pada surah Al-Ma'un ini adalah Allah tidak bertanya kepada Rasulullah tentang siapa itu pendusta agama. Tidak. Justru Allah mengawali pertanyaannya untuk memberitahu kepada Rasulullah dan memberitahu kepada kita hari ini siapa itu pendusta agama. Untuk kita kaji, mudah-mudahan kita tidak tergolong ke dalam pendusta agama ini. Karena ancamannya luar biasa dahsyat. Jadi kalimat ini memancing agar Rasulullah bertanya apa jawabannya. Tahukah kamu wahai Muhammad siapa itu pendusta agama? Maka dijawab oleh Allah dalam ayat yang kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pendusta agama yang pertama ciri-cirinya adalah yad'ul yatim. Yadu'u itu artinya menyakiti baik itu dengan tindakan atau dengan ucapan. Sebagaimana yang dilakukan Abu Sufyan tadi. Abu Sufyan itu tergolong pendusta agama bukan karena dia pelit loh. Gimana mau dibilang pelit? Seminggu sekali sembelih onta. Kita aja setahun sekali. Itu pun yang disembelih bukan onta. Kambing. Itu pun masih ditawar. Bisa lebih murah tak? Itu pun nggak titip ke panitia karena dirasa ongkosnya mahal. Jadi cari sendiri ke Temiang sana untuk mendapatkan harga murah. Abu Sufyan seminggu sekali sembelih onta. Tapi tergolong pendusta agama. Kenapa dia tergolong pendusta agama? Yadu'ul yatim. Dia menyakiti anak yatim. Baik menyakiti dengan perbuatannya, dia mendorong sampai jatuh. Dan menyakiti dengan kata-katanya, pulang jangan datang lagi kemari. Ini menjadi pelajaran jamaah. Bahwa kalaulah kita belum diberikan kemampuan oleh Allah untuk menyantuni anak yatim, maka setidaknya jangan sakiti dia. Kalau tak bisa bantu, diam. Jangan sakiti. Ini sudahlah tak bisa bantu, menyakiti pula. Tak menyantuni, menyinggung perasaannya pula. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Apa yang dimaksud yatim? Yatim itu dalam kaidah fikih, terutama dalam mazhab Syafi'i, yatim itu adalah anak yang belum baligh yang meninggal bapaknya. Itu yatim. Kalau yang meninggal ibunya saja enggak disebut yatim. Yatim yang wajib disantuni, yatim yang wajib dinafkahi itu adalah anak kecil belum baligh sementara dia mati bapaknya. Tapi kalau sudah dewasa macam kita bukan lagi anak yatim. Misalnya nanti ada santunan anak yatim misalnya. Terus bapak-bapak yang udah berkumis, yang udah berjanggut ini datang juga. Kok bapak datang? Kan yang mati bapaknya Ustaz. Bapak saya pun mati. Berarti saya yatim. Oh, enggak begitu. Anak kecil. Kalau sudah dewasa enggak tergolong anak yatim. Nah, ini saya ingin menjelaskan ayat ini lebih panjang jamaah. Kan ciri-ciri pendusta agama pertama adalah yang menyakiti anak yatim. Baik itu dengan tindakan atau dengan ucapan. Saya kurang sependapat. Meskipun tidak menyalahkan, tetap benar, tetap berpahala, tapi saya tidak sependapat. Kalau ada acara santunan anak yatim, terus kita undang mereka ke masjid. Nanti kita undang mereka ke masjid, kemudian dikasih amplop, cium tangan, elus ubun-ubun. Nanti cium tangan, elus ubun-ubun. Cium tangan, elus ubun-ubun, habis itu foto bersama. Fotonya diupload kemana-mana atau dicetak menjadi kalender. Itu saya tidak setuju. Tidak sependapat. Kenapa? Satu sisi kita menyantuni. Tetapi di sisi lain sadar atau tidak, sengaja atau tidak, kita sudah merusak kehormatannya. Kenapa merusak kehormatannya? Misalnya sekarang jamaah misalnya bapak-bapak nih yang hadir nih, orang yang nggak mampu.
Terus saya kasih bantuan, saya suruh ke depan. Di situ ratusan jamaah. Saya suruh ke depan, Pak, foto dulu. Bapak sebagai penerima bantuan, saya sebagai orang yang membantu. Kira-kira malu atau tidak? Kembalikan ke kita aja. Kira-kira malu atau tidak? Diupload di media sosial, telah diterima oleh saudara A. Diupload lagi wajah kita ke Facebook, Instagram, ke WhatsApp. Dicetak menjadi kalender. 1 tahun wajah kita terpampang di kalender sebagai penerima bantuan. Syukur kalau isinya banyak. Ternyata setelah dibuka 200.000, 300.000, mentok 500.000. Enggak sebanding dengan rasa malunya. Jangan-jangan kita termasuk sebagai pendusta agama. Kenapa? Karena kita sudah menyakiti perasaannya. Tetap sah. Berarti kalau selama ini gimana Pak Ustadz salah? Enggak juga. Berarti enggak sah Pak Ustadz? Tetap sah. Berarti enggak baik Pak Ustadz? Tetap baik. Tapi ada cara yang lebih baik. Yang kita bisa menyentuni mereka tanpa menurunkan harkat dan martabat mereka. Gimana caranya? Ketika mereka kita undang ke masjid, kan seakan-akan mereka yang butuh kita. Padahal dalam agama Islam enggak. Bukan mereka yang butuh kita yang butuh mereka. Sebab apa? Harta yang Allah titipkan kepada kita ada hak mereka. Jadi kita yang butuh untuk memberikan kepada mereka. Kalau enggak masuk neraka kita. Mereka kita santuni atau enggak, Allah jamin berikan kecukupan kepada mereka. Jadi kita yang butuh. Oleh karena kita yang butuh, etikanya bukan mereka yang datang ke kita, tapi kitalah yang datang kepada mereka. Oh, tapi kan Ustaz, kami butuh dokumentasi. Ini bukan untuk mempermalukan anak yatim, tapi ini bukti kepada donatur. Boleh? Lalu gimana caranya Ustaz? Fotonya diam-diam saja. Kalau mau diupload nanti diblurkan saja wajah anak itu. Diblurkan saja untuk menjaga kemuliaannya, untuk tidak menjatuhkan kehormatannya. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan, sedekah yang kita keluarkan, tapi disertai dengan menyinggung dan merusak kehormatan orang yang menerima, batal sedekah kita. Nah, selama ini kan menjadi seremonial. Bahkan seakan-akan semakin banyak yang diundang ke tempat kita, seakan-akan ada kebanggaan tersendiri. Oh, alhamdulillah Ustadz, tahun lalu 100 orang, sekarang 150. Bagus, bagus, bagus. Tapi kadang-kadang rasa malu mereka nggak seimbang dengan amplop yang diterima. Mereka harus malu selama 1 tahun karena dibuat kalender, sementara amplop dari kita habis dalam waktu seminggu. Nggak seimbang. Jadi kalau mau nyantuni anak yatim, datangi mereka. Karena bukan mereka yang butuh kita, melainkan kita yang butuh mereka. Ini yang dimaksud fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dah, ini yang terjadi di tengah masyarakat. Saya yakin banyak di antara kita yang, waduh, kok bisa gitu ya? Lalu gimana ya kita selama ini ya? Gak apa-apa. Sekarang kita melakukan perbaikan. Kan kata Rasulullah kan, perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kalau kita dipajang di depan umum sebagai penerima bantuan malu, maka jangan perlakukan orang semacam itu. Bahkan kalau perlu kita ke rumah anak yatim, nggak perlu rame-rame. Kecuali memang yang dibawa banyak. Misalnya beras berapa puluh kilo, kemudian telur berapa papan, misalnya uang berapa juta, misalnya, bolehlah rame. Nah ini pun kadang memberikan sarung, yang sarungnya sendiri kita aja nggak mau pakai. Kita kasih anak yatim, berharap masuk surga tanpa hisab. Yang kadang-kadang kita belikan baju, kita belikan kopiah, kita aja nggak mau pakai. Kita berikan ke mereka dengan alasan santunan anak yatim. Kemudian membawa hadis Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Saya dan orang yang menyantuni anak yatim nanti di surga begini. Menyantuni anak yatim, kafilul yatim itu orang yang memenuhi kebutuhan lama kepada anak yatim. Kalau kebutuhan sehari 2 hari itu bukan menyantuni, hanya berinfak saja. Bagus, berpahala. Makanya saya
misalnya di warga kita ada 10 anak yatim. Terkumpul uang untuk anak yatim misalnya 10 juta. Kemudian di lingkungan kita ada 10 anak yatim. Ya udah di lingkungan kita aja. Nggak usah kita sibuk cari ke tempat yang lain. Tujuannya adalah mudah-mudahan dengan uang 1 juta itu lebih maksimal dibanding kita 100.000 kasih ke 100 anak. Itu lebih baik. Lebih bermanfaat, lebih panjang. Nanti 1 juta itu berapa ratus untuk iuran di sekolah, berapa ratus nanti bayar TPK selama setahun, berapa ratus nanti bayar kontrakan, berapa ratus lagi untuk... Itu lebih bermaslahat dibanding kita memperbanyak anak yatim yang datang sementara sumbangan kita tidak seberapa, yang hanya sebatas seremonial saja. Lebih parahnya lagi, kadang-kadang kita mengundang anak yatim di momentum-momentum tertentu saja. Misalnya Muharram, dengan menyebut Muharram itu adalah lebarannya anak yatim. Berarti kita menyantuni mereka Muharram aja. Berarti sejak setelah Muharram sampai ke Muharram tahun depan lagi mereka puasa gitu. Gimana makan mereka? Gimana sekolah mereka? Maka perlu kita renungkan bersama-sama makna fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kemudian yang kedua, dalam ayat ini ciri-ciri pendusta agama. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mengajak, tidak memotivasi, tidak menyarankan. Tidak menyarankan apa? Tidak mengajak apa? Tidak mengajak untuk memberi makan orang miskin. Bahasa Al-Quran itu dahsyat sekali. Kenapa ciri pendusta agama yang kedua tidak langsung aja dikatakan orang yang tidak memberi makan kepada orang miskin? Kenapa nggak langsung begitu? Kenapa bahasanya dan orang yang tidak mengajak memberi makan orang miskin? Bahasanya tidak mengajak, bukan tidak memberi. Apa maksud yang terkandung di sini? Karena kalau kita sendiri belum ada kemampuan untuk memberi makan kepada orang miskin, setidaknya kita mengajak. Kalau nggak bisa memberi, misalnya saya nih, nggak bisa menyantuni anak yatim, nggak bisa memberi makan fakir miskin. Kalau saya sendiri nggak bisa bantu karena hidup saya sendiri susah misalnya, setidaknya saya mengajak. Setidaknya mengajak. Maka dalam ayat yang kedua ini orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak mengajak. Mengajak aja enggak, apalagi membantu. Ngajak orang aja enggak. Maka kalau kita enggak mampu memberi, setidaknya kita mengajak orang lain. Ayo Bapak Ibu, kita akan mengadakan infak bulanan. Pertama untuk masjid, yang kedua nanti untuk fakir miskin, anak yatim yang ada di lingkungan kita. Setidaknya kita ngajak, meskipun diri sendiri belum bisa berinfak. Setidaknya ngajak. Jangan sampai sudahlah kita sendiri tidak memberi makan, nggak mengajak pula. Lebih celakanya lagi, sudah nggak memberi, nggak mengajak, melarang. Udahlah, nggak usah repot-repot kayak gitu. Kan keluarga kita juga masih susah. Nggak usah kita terlalu pusing mikirin lingkungan kita, yang lapar siapa, yang kurang siapa, yang miskin siapa, yang terlantar siapa, yang yatim siapa. Nggak perlu. Ini celaka. Sudahlah nggak memberi, nggak mengajak, melarang pula. Maka tahapannya, kalau tidak bisa memberi, setidaknya mengajak. Kalau tak bisa mengajak, setidaknya jangan melarang. Dan bahasa Al-Quran itu dahsyat. Dan orang yang tidak mengajak, tidak memotivasi, ala ta'amil miskin, untuk memberi makanannya orang miskin. Bukan makanan untuk orang miskin loh ya. Al-Quran menggunakan bahasa makanannya orang miskin. Ada hal yang berbeda ketika saya mengatakan saya memberi makan kepada orang miskin. Itu makanannya punya siapa? Saya memberi makan kepada orang miskin. Makanannya milik siapa? Milik saya ya. Dan kemudian saya berikan secara sukarela kepada orang miskin. Tapi Al-Quran nggak berbicara begitu. Bahasa Al-Quran adalah makanannya orang miskin.
Berarti kalau saya rubah kalimatnya dengan yang tadi, Al-Quran tidak mengatakan makanan untuk orang miskin. Bukan. Tapi makanannya orang miskin. Saya memberikan makan untuk orang miskin dan saya memberikan makanannya orang miskin, itu dua hal yang berbeda. Kalau saya mengatakan saya memberi makan untuk orang miskin, itu makanannya punya saya dan saya berikan kepada orang miskin. Tapi kalau saya mengatakan saya memberi makanannya orang miskin, makanan itu milik orang miskin itu. Hanya Allah titipkan kepada saya. Maka Al-Quran canggih dalam menggunakan bahasa itu. Kata Al-Quran, dan orang yang tidak menyuruh, tidak mengajak orang lain untuk memberi makanannya orang miskin. Apa hikmah yang terkandung di sini? Jamaah sekalian, setiap harta yang kita keluarkan untuk orang-orang miskin di sekeliling kita, itu bukan harta kita. Itu harta mereka yang Allah titipkan kepada kita. Maka dua maknanya. Yang pertama, jangan pelit karena itu bukan harta kita. Kecuali harta kita. Maka terserah kita mau ngasih atau enggak, ya terserah kita. Dan enggak akan dosa. Karena itu milik kita. Kita selama ini menjadi dosa karena harta itu milik orang miskin itu. Yang Allah titipkan melalui gaji kita, yang Allah titipkan melalui bisnis kita, yang Allah titipkan melalui keuntungan dagang kita, yang Allah titipkan melalui bisnis sampingan kita, apapun. Allah titipkan di situ. Maka kalau kita tahan, dosa. Kalau enggak kita keluarkan, dosa. Kenapa? Kita makan titipan yang Allah titipkan kepada kita dan itu milik orang lain. Makna yang kedua dari bahasa wala yahuddu ala ta'amil miskin, kalau kita sudah berinfak, kalau kita sudah bersedekah, memberi makan fakir miskin, jangan sombong. Karena itu bukan uang kita. Karena itu bukan makanan kita. Makanya lucu kalau ada orang bersedekah ke fakir miskin dan dia sombong. Itu lucu. Orang bukan duitnya kok. Orang bukan makanannya kok. Al-Quran bilang itu makanan orang miskin. Itu hartanya orang miskin. Cuma memang Allah titipkan kepada kita. Tapi secara hakikat itu hartanya dia. Makanya di dalam ayat yang lain, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta yang Allah titipkan kepada kita, ada hak orang lain yang harus kita berikan. Ada yang lewat jalur nafkah, ada yang lewat jalur zakat, ada yang lewat jalur sedekah, ada yang lewat jalur hibah, ada yang lewat jalur wasiat, ada yang lewat jalur warisan dan seterusnya. Ada hak orang lain yang harus kita berikan. Kemudian berikutnya, ini insya Allah masih lama. Karena mohon izin malam hari ini saya secara pribadi mohon izin tidak bisa ikut sholat isya bersama-sama karena di Beverly ada kajian, jadi kami ngejar sholat isya di sana di Masjid Al-Azhar. Kita sambung atau tanya jawab? Tanya jawab saja. Karena dalam ayat berikutnya itu kesinambungan sampai selesai itu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Itu menjadi satu kesatuan. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang mengenai siapa itu pendusta agama. Sementara dua cirinya. Pertama adalah orang yang menyakiti anak yatim. Entah menyakiti dan tidak memberi, atau memberi disertai dengan menyakiti. Disertai dengan menjatuhkan kehormatannya, merusak kemuliaannya, membuat dia malu di depan umum. Dan yang kedua, ciri pendusta agama adalah orang yang tidak mengajak orang lain untuk memberi makanannya orang miskin. Kalau tidak mampu memberi secara langsung, karena mungkin ekonominya belum cukup, dirinya masih kurang, maka setidaknya ajak orang lain untuk berbagi. Sama seperti misalnya Jumat berkah. Ada Jumat berkah kan Pak? Jumat berkah. Yang makanan setelah salat Jumat. Ada kan? Nah, misalnya kita. Misalnya Bapak. Ada di antara jamaah bapak-bapak ini yang mungkin belum sanggup untuk menitipkan makanan dan minuman sebagai Jumat berkah. Untuk orang miskin, untuk orang yang nggak mampu, untuk orang yang pulang salat Jumat.
Maka kalau diri kita sendiri belum mampu memberi, maka ajaklah orang lain. Dan nggak boleh minder dalam hati. Aduh, saya segan Ustadz, masa saya ngajak orang lain, saya aja belum bersedekah. Enggak. Kalau kita belum mampu, setidaknya kita ajak orang lain. Karena setidaknya kita kebagian pahalanya. Karena nggak mendapat apa-apa, orang yang nggak bersedekah nggak mengajak. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk pembangunan masjid. Aduh, kalau satu tiang saya nggak mampu, Ustaz. Satu tangga saya nggak mampu. Satu kipas saya nggak mampu. Satu soft carpet saya nggak mampu, Ustaz. Aja orang lain. Bawa kuponnya. Bawa brosurnya. Sekarang lagi musim caleg. Nah, siapa yang dekat dengan kenalan-kenalannya? Yang di depan itu karena bermacam-macam itu di depan. Ada yang oranye, ada yang biru, ada yang merah belum nampak lagi. Maka bawa apa namanya? Apa Pak? Yang mau kita kasih ke orang itu loh, biar orang kasih bantuan. Apa sih tadi? Proposal. Nah, bawa proposalnya. Jangan kecil hati. Waduh, saya Ustadz, saya aja belum infak banyak lagi di Masjid Baitusalam. Masa saya bawa proposal? Itu sudah mending. Daripada udahlah nggak nyumbang, nggak ngajak orang lain untuk nyumbang. Baik, jamaah, silakan. Bila mana ada pertanyaan sesuai dengan tema kita atau di luar tema kita juga boleh. Silakan. Saya mengingatkan kembali, ini sudah di penghujung bulan Rajab. Bagi yang masih ada hutang puasa, segera dibayar. Karena 1 bulan lebih sedikit kita akan memasuki bulan Ramadan. Baik, silakan jika ada pertanyaan. Ini berkaitan dengan jual beli, Ustaz. Bagaimana hukumnya orang yang membeli akan tetapi barang ini syubhat? Sebagai contoh, kita membeli motor, sedangkan motor ini hanya suratnya STNK saja, tetapi setelah dibeli ini pada umumnya di kampung-kampung, Ustaz. Bahkan yang tokoh masyarakat pun beli juga, ada juga yang beli. Dan motor itu pun setelah dibeli untuk kebaikan, misalkan untuk pergi ke masjid, untuk pergi kondangan atau pengajian. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Sekarang harus kita pastikan dulu. Motor STNK aja, nggak ada BPKB-nya, itu kenapa Pak Adang biasanya? Ini kan beliau yang ahli dalam hal ini. Biasanya kenapa Pak? Biasanya kenapa itu kalau motor yang cuma STNK aja? Apakah, mohon maaf, apakah hasil curian yang kemudian STNK-nya dibuat, atau mungkin STNK BPKB-nya di sekolah lain dan nggak ditebus lagi, atau gimana? Itu juga jadi pertanyaan juga, Ustadz. Soalnya kebanyakan namanya orang kampung. Sebagai contoh aja di kampung saya, di Kabupaten Pati, di desanya itu, rata-rata itu pasti punya motor itu, satu resmi, satu yang begitu itu. Udah pasti itu hal yang umum gitu. Makanya yaitu tadi setelah dibeli, bahkan ada tokoh agama, tokoh masyarakat pun beli juga untuk kebaikan, larinya. Iya. Jangan-jangan Pak Ustadz setempat beli juga. Satu sisi, memang mungkin belum selesai atau belum lunas udah dijual. Yang kedua, mungkin disekolahkan, belum diambil, sudah kepepet, terus keburu dijual, mungkin butuh dana. Mungkin seperti itu ya Pak Dadang ya, Pak Adang ya. Banyak versi sih Pak. Tapi namanya orang kampung kan sesuai dengan budget atau punya uangnya sekian, kepingin motor. Nah, bagaimana hukumnya seperti itu, Ustaz? Berarti sudah bisa dipastikan motor yang cuma ada STNK-nya saja berarti bermasalah. Iya kan? Bermasalah. Entah disekolahkan, kemudian nggak ditebus, atau masalah-masalah lain. Berarti betul bahwa itu syubhat.
Dikatakan haram, ya belum tentu, siapa tahu ditebus. Dikatakan halal, ya belum tentu, karena ada keterikatan dengan orang lain yang belum selesai. Maka itu gimana Pak Ustadz? Begini, sama dengan, aduh saya pengen ke masjid Ustadz, tapi nggak punya sarung, jadi di rumah cuma ada celana pendek aja. Akhirnya saya jalan, kemudian di tetangga nampak ada sarung nih. Kemudian saya pakai sarung itu. Nggak saya curi, cuman saya pakai. Nanti habis dipakai saya balik lagi di jemuran. Saya pakai ke masjid Baitul Salam. Saya sholat, saya kajian. Pertanyaannya, apa hukumnya? Sama. Saya nggak nyuri loh ya. Saya cuma mengambil manfaat. Nanti setelah sholat saya gantung lagi di situ. Ya sama. Jadi kebaikan itu harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Dengan hal-hal yang baik. Bukan berarti nanti motor yang syubhat itu kemudian karena sering dipakai ke masjid jadi otomatis berubah menjadi fix halalan thayyiban. Misalnya enggak, tetap syubhat Pak. Gitu. Apalagi nanti kalau ada kasus-kasus yang tertentu, misalnya dia nunggak bayar, merugikan salah satu pihak, udah digadaikan ke kawannya, oh macam-macam. Itu malah kita ikut menanggung dosanya. Karena nanti orang lain akan mudah membuat hal serupa dengan anggapan toh motornya juga laku kok. Begitu. Dan secara hukum kan juga tidak legal. Ya toh? Karena kepemilikannya tidak sah menjadi milik kita karena surat menyuratnya tidak lengkap. Begitu. Dan akan menjadi masalah ketika mau iya, ketika mau perpanjang pajak. Dosa yang berikutnya, itu masalahnya. Itu masalahnya. Udah pasti nggak diperpanjang. Antara dua, kalau ke jalan raya dia modal nekat atau modal lebih nekat lagi, diketok anunya, plat nomornya. Dia mestinya mati 2023, nanti karena dia belum bayar pajak, mau bayar pajak suratnya nggak lengkap, maka diketoklah di tukang plat nomor, pajaknya langsung tiba-tiba tahun 2027. Misalnya, dosa lagi kan? Begitu. Terus kena tilang, prit, mana? Kok di STNK mati, kok di plat nomor nggak mati? Aduh, kemarin ini ada aja ngarang. Dosa lagi kan? Dosa. Jadi nggak setimpal dengan dibawa ke pengajian, mau dibawa ke masjid. Sama dengan saya tadi yang pakai sarung, meskipun saya kembalikan. Allahu a'lam bishawab. Jadi sebaiknya jangan, sebaiknya jangan. Gitu. Karena nanti akan ada dosa-dosa berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Motornya sama? Oh. Oke. Jadi orang yang nggak membayar pajak, motor, mobil, itu berdosa apa tidak, Ustaz? Pertama, bahwa ulama berbeda pendapat tentang pajak. Ada yang mengatakan pajak itu tidak boleh. Ada yang mengatakan bahwa pajak itu wajib. Tapi ulama fikih kontemporer menyebut bahwa hukum kita membayar pajak itu wajib. Karena sebagai bentuk kepatuhan kita terhadap kesepakatan bersama. Disebut undang-undang. Nah, kenapa kita wajib? Karena kita memperoleh manfaat. Misalnya jalannya terang, jalannya halus, jalannya lebar, infrastruktur semakin baik dan seterusnya. Fasilitas-fasilitas umum dibangun itu dari uang pajak kita. Nah, maka hukum membayar pajak ya wajib, kecuali kita nggak mau pakai jalannya, boleh nggak bayar pajak. Misalnya kita nggak mau pakai lampunya, boleh nggak bayar pajak. Misalnya kita hidup di goa gitu ya, nggak pakai fasilitas negara, cuma fasilitas murni dari Allah. Pakai matahari kalau siang, pakai bulan kalau malam, nah itu boleh nggak bayar pajak. Sementara dulu, pada zaman setelah Rasulullah wafat saja, sudah ada peraturan tentang perpajakan. Gitu. Meskipun ulama berbeda pendapat, tapi tetap
saya lebih condong kepada yang mewajibkan kita membayar pajak. Terlepas telat, terlepas lambat, terlepas nunggu pemutihan atau apa, sebisa mungkin bayar. Sebisa mungkin bayar. Sebagai bentuk tanggung jawab kita. Karena kita sebagai warga negara ada hak, ada kewajiban. Hak kita adalah mendapatkan perlindungan, mendapatkan fasilitas, keamanan, dan seterusnya. Itu hak. Kewajiban kita apa? Ya patuh. Salah satunya adalah membayar. Ya, meskipun kita juga nggak menutup mata. Ini terakhir ya, saya sampaikan. Saya pernah diundang mewakili salah satu dosen di satu universitas, diundang ke acara seminarnya Dirjen Pajak. Menceritakanlah tentang dampak kita taat pajak dan dampak kita tidak taat pajak. Intinya dijabarkan itu. Kalau orang Indonesia itu rata-rata tidak taat pajak, maka negara kita akan tergadai. Oh bos, panjang lah pokoknya ceritanya. Saya sampai pusing mikirnya. Kemudian di sesi akhir itu ada sesi tanya jawab. Atau keluhan, atau masukan, atau apa. Akhirnya saya salah satu yang angkat tangan. Saya sampaikan begini. Karena waktu itu pemateri dari Dirjen Pajak begini. Kalau orang nggak bayar pajak, itu artinya dia nggak cinta kepada Indonesia. Berarti dia nggak ingin menjadikan Indonesia negara yang maju dan berkembang. Kemudian saya langsung angkat tangan, di akhir sesi saya angkat tangan. Saya sampaikan kurang lebih bahasanya begini, Pak. Tidak ada satupun warga negara Indonesia yang tidak cinta kepada tanah airnya. Jangankan soal nanti Indonesia akan tergadai, Indonesia akan miskin, Indonesia akan bangkrut. Jangankan soal itu. Batik diakui Malaysia aja kita marah, Pak. Saking cintanya kita kepada Indonesia. Bola aja kalah kita nggak terima. Saking cintanya kita kepada Indonesia. Apalagi makanan-makanan khas diakui oleh negara tetangga, kita nggak terima. Saking cintanya kepada Indonesia. Sebagian ini menurut asumsi saya, pada waktu itu saya mengatakan, asumsi saya adalah orang Indonesia itu tidak bayar pajak bukan karena tidak cinta kepada negaranya, tapi karena tidak percaya kepada pejabat pajaknya. Tengok kasus Gayus Tambunan. Itu pajak berapa miliar yang dimakan. Tengok dirjen-dirjen pajak lain, pejabat-pejabat pajak lainnya. Bahkan beberapa waktu lalu yang viral. Punya kekayaan di mana-mana, termasuk asetnya ada di Batam. Itu pegawai pajak semuanya, Pak. Jadi ketika kita yang untuk makan aja susah, untuk hidup hari-hari aja susah, ketika mau bayar pajak itu mikir, Pak. Kalau untuk negara saya ikhlas, tapi kalau untuk koruptor saya nggak ikhlas. Sementara banyakkan koruptornya, Pak. Jadi kita menjadi mikir ulang, bukan karena kita nggak cinta kepada negara, tapi karena banyak pejabat pajak yang tidak amanah. Nah itu yang melatar belakangi. Dan alhamdulillah responnya sinis. Tapi saya mengatakan demikian. Itu berawal dari keresahan saya sebagai warga negara. Wallahu a'lam bishawab. Jadi panjang nih ceritanya. Tapi mudah-mudahan bisa mengambil kesimpulan. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita tutup majelis ini dengan kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saran saya tentang pajak nggak usah diupload, Pak Ade. Sadaqallahul azim.